pembahasan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala munculkan banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu surat secara khusus dengan nama surah Ibrahim, karena memang Nabi Ibrahim alaihissalam seorang yang begitu luar biasa. Banyak nabi yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di Al-Qur'an, namun Nabi Ibrahim ini punya keunikan dan perbedaan dari para nabi yang lain dari sisi pembahasan yang ada di Al-Qur'an. Dan yang paling menonjol dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah potret keayahan. Seakan Allah Subhanahu wa taala ketika mengkisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'an, Allah ingin agar kita umat Islam meneladani Nabi Ibrahim ini sebagai sosok ayah yang luar biasa, agar generasi yang kita hasilkan sama seperti putra-putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang kesemuanya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai seorang nabi, juga anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan generasi yang Allah Subhanahu wa taala banyak jadikan di antara mereka adalah seorang nabi dan rasul. Maka wajar ketika gelar untuk Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya. Nah, sehingga dengan sentuhan kita rasa keayahan yang berbeda dibandingkan para nabi yang lain, maka di samping beliau berdakwah, menjalankan tugas untuk mengajarkan manusia tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tapi motivasi keayahan inilah yang melatar belakangi setiap gerak dan langkah Nabi Ibrahim, sehingga ada hal-hal yang menjadikan beliau dengan semua kesulitan yang ada tetap istiqomah di dalam target-target dan tujuan-tujuan yang beliau harapkan. Dan itu yang nanti akan coba kita gali lebih dalam berkaitan dengan bagaimana Nabi Ibrahim sebagai sosok nabi yang juga Allah Subhanahu wa taala potret sebagai sosok ayah istiqomah dalam menjalankan setiap tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada beliau. Di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala 3 kali menyebutkan kata uswah, kata keteladanan. Dan ternyata di antara 3 kata uswah yang Allah Subhanahu wa taala munculkan di Al-Qur'an, 2 untuk Nabi Ibrahim alaihissalam dan 1 untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Artinya memang Nabi Ibrahim adalah sosok yang cocok untuk dijadikan sebagai seorang teladan. Nah, bagaimana kita meneladani Nabi Ibrahim kalau kita tidak menguasai, kalau kita tidak mengetahui detail perjalanan hidup yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalau kita lihat satu surat di Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah, di mana surat Al-Baqarah ini tema besarnya adalah kepemimpinan di muka bumi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Adam sebagai pemimpin pertama di muka bumi. Allah sebut dengan khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi khalifah, seorang khalifah. Nabi Adam alaihissalam dan setiap anak keturunan beliau punya potensi untuk menjadi seorang yang mengatur, yang memakmurkan bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan Bani Israel, karena mereka adalah umat yang pernah Allah amanahkan kepemimpinan bumi ini kepada mereka. Namun mereka gagal, namun tidak seluruh dari Bani Israel gagal. Allah cuplikan kisah Talut sebagai seorang malik, sebagai seorang raja yang karena beriman kepada Allah, seorang pemimpin yang soleh, Allah Subhanahu wa taala jadikan kepemimpinannya berhasil ya dalam mengatur dan memimpin masyarakat Bani Israel. Tapi yang unik ketika Allah Subhanahu wa taala munculkan kisah Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-nya dengan kalimat-kalimat ujian, fa'atammahun, maka dia menyempurnakan ujian-ujian itu. Maka balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku akan menjadikan engkau wahai Ibrahim bagi manusia imama, seorang imam. Khalifah pemimpin, malik pemimpin, imam pemimpin. Tapi perbedaan dari istilah-istilah itu, yang namanya imam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya
imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka kalau ada imam, pasti ada makmum. Nah, kalau Nabi Ibrahim adalah sosok uswa yang Allah munculkan di Al-Quran, maka apakah kita ini menjadi makmumnya Nabi Ibrahim? Nah, ini yang terpenting. Ya, kita mau menjadi makmum bagi Nabi Ibrahim, ya dalam menghadirkan generasi yang soleh, soleha, generasi yang luar biasa, atau justru kita mencari keteladanan yang lain. Nah, ini yang akan jadi masalah.